kembali lagi di episode 9 bersama saya Alessandro Mulia. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bacot soal skema musik indie. What is it actually? Jadi sedikit insight ya, belakangan banyak banget pertebaran skena musik yang terpampang gitu tanpa label major gitu. Jadi kayak apa ya, bukan label minor juga, cuman non-label yang lazimnya bersenandung di senja teduh dan bersemayam di banyak hati penggemarnya. Sebagai salah satu orang yang pernah menonton konser mereka ini ya, si band-band ini, sebenarnya apa sih serunya? Let's check it out. Skena musik indie adalah skena musik yang belakangan ya, setelah masuk di mainstream popularity, adalah skena musik yang sering banget disalahartikan. Indie sendiri sebenarnya bukan merujuk ke genre. Indie hanyalah semacam metode produksi atau publikasi musik yang tidak melalui label major, melainkan dilakukan sendiri atau bersama-sama tim, atau biasanya teman-teman ya kan. Kayak biasanya kalau ada teman gue yang dari anak musik gitu, dia ikut unit kegiatan musik, ya saya teman-teman lainnya kan juga ada yang jadi drummer, ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi gitaris. Biasanya mereka kayak, ya yuk kita ngeband gitu di luar kuliah, biasanya ada yang kayak gitu ya kan. Atau ada yang malah majornya di kuliah malah musik ya kan, biasanya kansnya untuk membuat band biasanya lebih tinggi kayak gitu sih. Dan tidak bisa dipungkiri kalau banyak seniman keren yang lahir dari skena ini dan meraih mainstream sukses, which is actually ya, kalau musisi indie dan kamu meraih mainstream sukses di dalam skenanya dan dikontrak label major, he is no longer an indie musician actually. Walaupun feel dan vibe musiknya mungkin kebawa ya, apalagi untuk penggemar lamanya. Jadi mungkin kayak apa ya, indie itu ada, nggak bisa bilang kayak ada pakemnya, tapi kayak selalu ada sesuatu yang kita bisa mengatakan kalau oh ini musik indie. Nah, misalnya ada ya sesuatu yang kayak gitu. Indie sendiri muncul dari kata independent, which in case you don't know, it means melakukan sendiri. Ya kayak roughly translated kayak gitulah, kayak tidak bergantung pada orang lain. Aku pribadi sebenarnya senang banget mendengarkan berbagai musisi yang terkenal dari sini. Walaupun aku bukan anak yang indie banget, yang sampai mempeng di skena musik underground gitu, yang kayak di basement orang tua, atau yang kayak di kayak parking lot dan sebagainya. Nggak sampai yang kayak gitu sih ya. Atau underworld even, I never been to that. But I know some of them that were really popular ya, which is in case kayak aku bilang, aku nggak tahu yang indie banget yang sampai kayak manggungnya di tempat-tempat unconventional. I didn't know them. Yang aku tahu yang mainstream, yang biasa ada gitu dulunya. Dan berapa yang pernah aku datangi itu, I really like the concert so much. Karena apa ya, ini tidak bermaksud ofensif ya, karena nggak banyak yang datang. It actually gives me the chance to get up close. Mungkin alasan nggak banyak yang datang tuh mungkin karena konsernya tuh bukan konser yang bombastis ya, tapi lebih kayak panggung pendek dan sebagainya kayak gitu ya kan. Dan bagi aku yang sekali lagi kayak aku anak multimedia ya kan, kayak aku selalu bawa kamera tiap kali ada konser-konser kayak gituan. And it was my chance to get good shots. Kayak apa ya, kalau kamu bisa up close and personal dengan penyanyinya tuh lebih baik daripada kamu ke bagian yang di belakang yang penuh dengan kepala orang-orang, which is kayak it's still good, it's still kayak having that concert vibes ya kan, kayak orang banyak. Kalau lu punya lensa wide bagus, cuman aku lebih tertarik dengan ngefotoin musisi-musisinya.
drummer, gitaris kadang, cuman kayak apa ya, fokusnya has always been at the singer, always has been, buat aku. And I think that started off as a reason for my portfolio, and I ended up falling in love with the musicianship, with the music, ya kan, with this particular indie scene. Banyak orang menegasikan skena indie ini sendiri, dan sebenarnya yang paling banyak dikatakan dan yang paling banyak disalahartikan adalah kelebihan skenanya itu sendiri. You get what I mean kan, kayak yang paling banyak dikatakan adalah yang paling banyak disalahartikan. So it means kayak kalau aku bilang kayak, oh anak indie itu anak senja gitu, anak senja ya kan, kayak that is actually correct, but sering banget jargonnya disalahartikan kayak gitu sih. Kayak senjanya, kopinya, atau skenanya yang simple gitu, yang nggak datang dengan yang kayak speaker segede gaban dan sebagainya, enggak. And I think you were quite right with that, kayak senjanya gitu ya. Kayak konser-konser indie always feels serene. It feels serene, it feels calming, it feels homey. Jadi kayak dengan peralatan dan mungkin ya nggak selalu audience yang minimal, it really puts you on one of a kind experience that is more about the music and less about the crowds. Ya berbanding terbalik dengan pengalamanku dugem lah, which is more about the people, the friends I went with rather than about the music. Jadi 90% pengalamanku dugem, aku selalu nggak tahu DJ-nya siapa, dia orang mana, punya album apa, dan sebagainya. Dan sometimes juga DJ-nya punya introduction, bla 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 bla, juga nggak bisa ngeliat mukanya, kadang-kadang gelap banget. Tapi kalau di konser-konser independen, India, aku akan nge-refer independen sebagai indie di episode ini. Paling nggak di menit-menit selanjutnya, di konser indie, kita nggak cuma tahu musisinya, kita juga tahu gitarisnya, kita tahu drummernya. Bahkan kadang tuh ya ada yang manajernya juga diintroduce langsung di panggung oleh penyanyinya. Ada yang nge-introduce fotografernya, kreatifnya gitu. Ada berapa penyanyi yang juga bilang background mereka menciptakan suatu lagu tertentu gitu, suatu album tertentu ya kan, apa yang menginspire mereka to create such an album gitu. Dan kadang juga di konsernya itu kita bisa dapat sneak peek lagu yang belum dirilis. Itu menurutku kayak one of the best sih ya, kayak lu bisa nyombong gitu kalau udah tahu lagunya duluan dibandingkan temen lu. Dan berapa kali kalau kamu dan temen kamu suka dengan band yang sama gitu, kayak kamu, ya aku udah denger ini sih sebelumnya, it feels to me like some kind of bragging rights sih ya, mungkin, tapi aku nggak pernah bragging tentang itu sih ya, tapi it can be like that sih ya. What I'm saying is that it felt like a personalized experience, tailored for your liking. Aku pribadi ngelihat para musisi indie ini dulunya indie di berbagai universitas, beberapa swasta, beberapa negeri. Di antaranya adalah Danila, Elephant Kind, Hindia, dan Sal Priadi. One of my experience adalah waktu Elephant Kind tuh ya, hujan turun tuh, kalau nggak salah saat Bam lagi nyanyi True Love rasanya. It felt so real with all the raindrops coming down, kayak apa ya, pengalamanku ya buat kalian yang belum pernah konser, it was really worth it. Kamu selalu mengingat semua konser yang pernah kamu datangi, be it good or be it bad ya kan. Atau kalau kalian pernah datang di konser yang grow down so badly, apa sih, Lala Fest, Lala Land kayak gitu ya kan, yang kayak katanya jelek banget, but at least you remember the experience. Konser is always about that, it's about the experience. Kayak sampai sekarang bertahun-tahun kemudian aku tetap ingat
berbagai pengalamanku dalam berbagai konser-konser lainnya. Pengalamannya tuh bukan sama, mirip, tapi not kayak pinang dibelah dua, but you understand that there are some differences gitu. Kayak lu tetap pulang dengan perasaan yang seneng, cuman kayak senengnya beda gitu, dari musisi yang berbeda-beda, guyonannya yang juga beda-beda dan sebagainya gitu. Sementara yang konser lainnya merujuk yang tidak relevan kan, itu saja. Diadakan saat sore dengan angin semilir-semilir. Ya, kalian tahu stereotip skena indie kebanyakan lah ya, I suppose. But I didn't say kalau konser indie itu pakemnya kayak gitu ya, atau harus kayak gini, enggak gitu. Cuman kebanyakan kayak gitu. Dan to be honest, I'm quite content with that. It's good. It's really good. I'm just saying that it has happened to me several times that ya mungkin masuk akal ya kalau konser indie kebanyakan settingannya ya kayak gitu maybe. Mungkin kebanyakan yang aku datengin kayak gitu. Sebenarnya aku berharap mungkin ya tahun depan bisa ngelihat 420 atau Ardhito Pramono, minimal lah ya, mungkin satu dari antaranya it's good. Dan nggak tahu ya, aku juga ada keinginan untuk ngelihat band sebenarnya sebelum line up mereka berubah, which I know it will be impossible ya kan, tapi begitu tahu kayak line up sebuah band berubah, aku tuh kayak missing gitu, aku kayak FOMO gitu, fear of missing out gitu, kayak aku nggak pernah ngerasain band ini dalam line up lamanya, walaupun kayak ya there's no turning back sih ya, cuman I really want to see the band with their previous line up ya kan, seperti Payung Teduh waktu masih sama Mas Is, atau Hi-Fi waktu bersama Kak Dea. Dan I think now that I think of it, it's not entirely impossible ya kan, karena belakangan Killing Me Inside aja bisa reunion gitu setelah beberapa tahun nggak pernah konser bareng. Kayak itu udah lama banget sih ya, Killing Me Inside tuh waktu aku kecil, dan sekarang mereka reunion. It gives me an example that maybe it's not that impossible. Aku nggak tahu ya, finger crossed aku bisa ngelihat mereka suatu saat. Jadi insight-nya, so what is it? This indie thing, what does it mean? Buat kalian yang sampai sini sudah bisa berkesimpulan, oh ternyata indie itu merujuk ke independensi toh, bukan genre musik. Ya mantap, 100 buat kalian. Dan menurutku pribadi ya, sebuah kata di sini aku merujuk ke indie itu sebenarnya bisa berkonotasi banyak. Toh yang membuat kultur dan arti kata-kata, slogan, jargon, dan sebagainya adalah sosietas dan masyarakatnya sendiri. Kita yang memberikan makna terhadap kata itu adalah kayak fenomena sosiokultural. Itulah kenapa kita bisa dapat istilah ngalam, sokin, anjay, dan sebagainya ya kan. Jika suatu saat kata indie lebih dikenal sebagai pelopor genre musik calming, ya menurutku kenapa enggak. Itu bisa lebih mendekatkan halayak umum kepada skena permusikan unik satu ini. Dan menurutku ya ini juga lebih ke sebagai personal experience kepada muda-mudi, gimana sih? Aku akan memparafrasekannya ya kan. Indie merupakan salah satu alasan, at least for me ya, muda-mudi bisa mencari sebenarnya band apa sih yang mereka suka. Apa tipikal konser yang bakal mengena di hati mereka. Dan kayak berbagai pertanyaan lainnya yang harus dijawab dalam periode mencari jati diri ini. Karena biasanya muda-mudi juga adalah anak-anak yang sedang mencari jati diri gitu. Ya kan, kayak quarter life crisis dan sebagainya. I have felt that several times during this concert, kayak mereka mempunyai lirikal yang tajam. Jadi kayak waktu Hindia ya kan, Hindia tuh waktu lagu Secukupnya,
itu kayak ngena banget sih. Atau Sal Priadi waktu membawakan lagunya yang dengan Nadine Amiza ya, Amin Paling Serius, it felt to me like apa ya, ini adalah perasaan yang aku nggak bisa dapet di konser-konser gede. It spoke to me to a very personal level about their experience gitu. Dan mostly sekarang banyak banget musisi indie yang datang dengan awareness about mental health, and I really love it. Musisi kayak ya Hindia tadi, terus Kunto Aji juga, I really love what they are doing, and I hope this sparks an acknowledgement tentang mental health issue ya kan. Dan salah satu alasan kenapa isu ini bisa ngena adalah karena kemampuan lirikal band-band independen ini yang biasanya lebih mengarah kepada yang filosofis dan puitis, yang nggak cinta melulu, dengan with no disrespect ya. Dan ini juga salah satu yang sering disalahartikan sih ya, karena kayak banyak banget pengagum senja ini selalu nge-upload snap gitu dengan kata-kata puitis dan apa, which some of the time doesn't make any sense at all, and some other times it is really good and touching and things like that gitu. Mungkin ada beberapa mungkin yang membuat kata-kata itu dan kayak it doesn't make sense at all, and I think it's good. I think it's still good ya. Kayak a few bad apples spoils the bunch. Pasti ada anak-anak lain yang juga tertarik dengan skena indie, yang juga mungkin bisa menjadikannya inspirasi dalam buat puisi ya kan. Aku pribadi belum pernah membuatnya inspirasi dalam puisi. Satu fun fact ya, jadi aku pernah bikin buku puisi. Satunya udah terbit, udah dipublish. Satunya aku rilis di Wattpad. Dan aku belum pernah bikin puisi yang terinspirasi dari para band-band skena indie ini. I might try that later ya, tapi nggak bisa dipungkiri kalau memang lirikal mereka tuh bisa inspire others to do things. At least for me. Dan skena indie yang bermunculan juga berpengaruh baik bagi mereka yang tidak berkesempatan mengenal band-band non-mainstream, atau dengan sinonim lain, si band indie ini. And in such case, kepopuleran band-band indie kesayangan kalian juga akan membantunya dikenal label major ataupun mendapatkan porsi audiens yang lebih banyak lagi. Dan semua itu akan membantu skena-skena ini semakin naik ke atas lagi. And I know what some of you might be thinking ya kan, kalau mereka dikontrak label major atau apa, mereka bukan indie lagi dong, which would be right. Tapi menurutku sebagai fan yang baik ya, kita harus selalu berharap yang terbaik bagi musisi kesayangan kita. Dan kalau mereka bisa dibayar lebih banyak untuk menciptakan karya yang lebih baik, atau bisa menjadi lebih terkenal atau apa, I'm all in for that. Kayak band kesayanganku tidak harus dinikmati oleh aku seorang. Aku pingin teman-teman, papa mamaku, dan kayak semua orang ada kayak tahu tentang keberadaan band ini gitu. Dan kalau mereka bisa bilang kayak, oh band ini keren ya, terus didengerin terus-menerus ya kan, I think that's a good thing. At least for me ya. Aku sangat-sangat setuju dan mensupport kepopuleran term indie ini. Dan sama sekali tidak mempermasalahkan apabila orang lain mengenalnya sebagai sesuatu yang mungkin berkonotasi negatif, ataupun dikenal dengan fanbase yang kolot atau hal-hal lainnya, kayak anak yang suka dengan kayak penggemar senja, kayak kayak pokoknya yang jelek-jelek gitu lah. I think that will happen at some time ya, kayak fanbase apa sih yang nggak pernah terkena cecaran gitu ya kan. Kalau kalian ngedengerin episode sebelumnya ya kan, fans K-popers dan mereka wibu juga pasti
at some point in their life ya kan, mereka pasti juga diajak sama orang-orang gitu yang nggak sehobi dengan mereka, and it's fine gitu. Bagi kalian yang mengemari skena musik indie ini, I think you should do what you need to do, you should love what you love ya kan. Dan kalau orang nggak sepaham dengan kamu, that's okay, just walk away gitu. Karena apa ya, ini juga menjadi salah satu yang kayak polarizing banget gitu. And maybe aku juga nggak tahu reasonnya sih. I was about to say maybe for a good reason, but it might not actually for a good reason. Cuman ya kalau kamu dibenci karena ini ya mungkin kamu bisa mengubah mindset mereka, or it's time to find new friends ya, kayak nggak tahu ada teman baik yang bisa mengejek hobi yang kamu senangi. Nah, apalagi kalau hobi itu kayak nonton konser, kayak nggak menemukan negatifnya dalam nonton konser band yang kamu senang ya kan. Kalau mouth to mouth ini dan segala hal tentang indie ini semakin melambung ke depannya, dan jika itu mungkin kan band-band keren ini semakin dipertemukan dengan orang banyak, dan I'm all in on this train gitu ya kan. Kalau ini bisa menyejahterakan beberapa musisi-musisi yang keren yang berusaha sepenuh tenaga dalam membuat karya mereka secara independen, I'm all in. Aku sangat setuju. I love it so much. Dan akhir kata, jika kalian juga salah satu dari mereka yang bergelut di perskenaan indie ini, whether as a musician, photographer, or even organizer, anything it may be, I really hope you guys are doing well. And I pray sincerely for your health. Hari-hari ini banyak sekali alasan dan keadaan yang tidak memungkinkan kita bekerja atau menonton band-band kesayangan kita. And I hope you all find whatever it is during these hard times. Buat kalian semua para musisi yang bekerja dengan sangat keras untuk mewujudkan mimpi kalian ya kan. Dan buat kalian yang penonton yang berusaha keras ingin menonton band favorit kalian, I hope you well. I pray that it will be done soon. I pray that kalian berdua bisa dipertemukan someday, and I hope that day is in the near future. Hari-hari ini banyak sekali alasan dan keadaan yang tidak memungkinkan kita bekerja bagi kalian para musisi ya kan, yang menonton juga. I hope you all find whatever it is during these hard times. Dan buat kalian yang sedang mempunyai hari yang sulit, sedang mempunyai saat yang sulit, I genuinely hope this helps. I hope this podcast finds you well. Just remember that you are awesome in your own way, and all of your hardships, all of your hard works, all of your sweats will be worth it in the end. You are loved. I always meant to say that you are loved. Ada banyak banget orang yang mencintai kamu, and they won't be happy to see you down. Don't ever give up on hope right now. Don't ever throw in the towel. Buat kalian para musisi, buat kalian para fotografer, semua yang sedang bekerja keras dalam masa-masa yang sulit ini, you are loved and you matter. Don't ever forget that, ever. Kita akan menutup podcast ini dengan slogan kita, in for a penny, in for an experience. I really hope that you guys are doing well during these times, and I'll see you next time. Peace.